Sahabat RTV, sebuah ruko berlantai 3 di wilayah Tangerang, Banten saat tengah malam dilanda kebakaran hebat. 3 dari 5 penghuni ruko tewas di lokasi karena tidak bisa menyelamatkan diri. Polisi pun langsung memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Jumat 6 Agustus 2021, jelang tengah malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, warga di sekitar Pasar Malabar, Tangerang, Banten seketika dikejutkan oleh peristiwa kebakaran di sebuah bengkel sekaligus rumah toko atau ruko. Bengkel motor berlantai 3 di Jalan Cemara Raya Cibodas dengan cepat ludes dilalap si jago merah. Warga yang mengetahui kejadian itu sempat panik dan berhamburan keluar rumah. Tak berselang lama, petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Namun banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti bensin dari tangki motor membuat petugas damkar kewalahan memadamkan api. Saat kebakaran terjadi, penghuni ruko berupaya menyelamatkan diri dengan melompat ke rumah di sebelahnya. Api baru bisa dipadamkan 3 jam kemudian. Setelah warga dan petugas damkar berjibaku mengendalikan api, 2 orang berhasil diselamatkan dari dalam bengkel. Keduanya langsung dilarikan ke salah satu rumah sakit di Tangerang untuk mendapat penanganan intensif. Namun sayang, 3 orang penghuni lainnya nyawanya tak tertolong akibat terjebak di dalam kobaran api. Api sempat berhasil dipadamkan. Namun saat proses pendinginan, api kembali muncul, sehingga petugas pemadam kebakaran dari unit pelaksana teknis Cibodas kembali bekerja memadamkan sisa api dari dalam bengkel. Petugas damkar pun belum mengetahui penyebab kebakaran. Sementara itu, polisi menerima laporan adanya dugaan kesengajaan dalam insiden kebakaran yang menewaskan 3 orang itu. Diketahui para korban merupakan satu keluarga yang terdiri dari orang tua dan anaknya. Jadi kebakaran tadi malam kita mendapatkan laporan dari masyarakat, kemudian kita mendatangi TKP di wilayah Perum, Pasar Malabar. Itu betul ternyata di sana terjadi kebakaran di sebuah bengkel sepeda motor. Yang saat ini ada yang diperiksa? Iya betul, saksi-saksi yang melihat, terus kemudian saksi-saksi lain yang kita juga mengetahui peristiwa kejadian tersebut, kita bawa ke kantor untuk kita lakukan pemeriksaan. Sudah ada berapa saksi? Saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan ada 5. Untuk korban sendiri Bang, berapa orang Bang? Korban yang kita temukan ada 5. Yang meninggal dunia ada 3, terus yang 2 lagi kita lakukan ke rumah sakit di wilayah Cirebon. Untuk yang 2 korban itu mengalami luka berat atau bagaimana? Yang untuk korban yang 2 itu hanya sesak napas saja, tapi pada waktu kita temukan dalam keadaan pingsan sama dari pengaman. Ada mengarah ini Bang, ada mengarah kebakaran ini terjadi dibakar oleh orang lain atau gimana Bang? Itu baru dugaan, nanti kita selidiki dulu. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, polisi langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi serta memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Dari Tangerang, Banten, Andrianto, Turnback Crime, RTV. Setelah melakukan penyelidikan, Polisian Polsek Jati Uwung Tangerang menetapkan 1 orang tersangka dalam tragedi kebakaran bengkel sekaligus ruko yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Ternyata kebakaran ruko tersebut merupakan perbuatan sengaja dari seorang perempuan muda yang berprofesi sebagai dokter. Lalu, apa yang menyebabkan dokter muda itu nekat melakukan pembakaran? Peristiwa kebakaran yang melanda bengkel motor di Jalan Cemara Cibodas, Kota Tangerang, Banten,
membuat warga sekitar terkejut. Pasalnya, petugas dari Kepolisian Sektor Jatiuwung menemukan fakta ada unsur kesengajaan di balik peristiwa kebakaran yang menewaskan satu keluarga tersebut. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi serta barang bukti di lokasi kejadian, polisi menyimpulkan bahwa kebakaran yang awalnya diduga akibat korsleting listrik itu ternyata adalah ulah seorang pelaku. Dugaan itu diperkuat oleh rekaman CCTV yang ada di sekitar tempat kejadian perkara. Maka terungkaplah teka-teki kasus kebakaran bengkel motor sekaligus rumah toko itu. Polisi akhirnya menetapkan satu orang sebagai tersangka pembakaran. Dia tak lain adalah seorang perempuan yang berprofesi sebagai dokter, bernama Mary Anastasia, kekasih dari korban Leonardi. Hari ini, tadi malam kita sudah lakukan gelar perkara dan sudah kita tetapkan salah satu di antara para saksi itu sebagai tersangka. Siapa salah satunya? Salah satunya saudari Dokter MM. Dia sebagai apa Pak Kapolsek? Dia sebagai pacarnya dari salah satu korban meninggal dunia. Kalau untuk motifnya sendiri Pak Kapolsek? Motifnya sendiri sakit hati karena tidak mendapat restu dari kedua orang tua pacarnya. Informasinya si korban pacarnya ini, pelakunya ini hamil atau gimana? Iya, dari hasil keterangan yang kami dapat dari hasil pemeriksaan dan kemudian adanya alat bukti diduga hamil. Dari hasil puslapor sampai saat ini masih kita lakukan pemeriksaan. Untuk tindak lanjutnya? Untuk tindak lanjut kita bawa tersangka ke psikiatris dalam rangka pemeriksaan psikiatris di Rumah Sakit Kramat Jati. Penetapan tersangka ini diperkuat dengan bukti beberapa kantong plastik berisi bensin dari mobil Mary yang diduga digunakan untuk membakar bengkel. Menurut pengakuan Mary, ia merupakan dokter umum di Tangerang, Banten. Ia sengaja membakar bengkel tersebut lantaran sakit hati hubungan asmaranya tidak direstui orang tua Leonardi. Sementara saat itu, ia dalam kondisi hamil hasil hubungan gelapnya dengan korban. Kejadian bermula saat Jumat malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mary dan Leonardi bertengkar hebat di dalam mobil Mary. Mobil terparkir tepat di depan rumah Leon yang juga merupakan bengkel motor keluarga. Di tengah pertengkaran itu, Leonardi kemudian keluar dari mobil dan langsung masuk ke dalam bengkel. Sementara Mary langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Namun ternyata Mary tidak pergi begitu saja. Ia membeli 9 liter Pertamax dari penjual bensin eceran di sekitar lokasi bengkel. Mary kemudian kembali lagi ke bengkel. Ia pun melempar 5 ikat plastik berisi bensin ke depan bengkel dan membakar tempat tinggal kekasihnya itu. Sementara itu, menurut keluarga korban, Leonardi dan keluarga sebenarnya sudah bersedia untuk bertanggung jawab atas kehamilan Mary. Cornelia, adik kandung Leonardi, mengungkapkan bahwa sehari sebelum kejadian pembakaran, Mary sempat meminta uang 300 juta rupiah dan mengambil alih bengkel keluarga. Hal ini membuat orang tua Leonardi mengurungkan niat untuk merestui hubungan keduanya. Selain meminta keterangan tersangka Mary, polisi juga membawa pelaku ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani tes kejiwaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dokter muda ini dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Tangerang, Banten, Andrianto, Tunbreak Crime, RTV. Untuk mengetahui seperti apa situasi di tempat kejadian perkara,
Tim liputan kami melakukan penelusuran ke lokasi kejadian di wilayah Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Di sana, tim mendapatkan kesaksian warga yang sempat mendengar keributan antara korban dengan pelaku sebelum kebakaran terjadi. Jumat malam 6 Agustus 2021 menjadi hari tragis bagi Leonardo dan keluarganya yang tinggal di sebuah ruko di Jalan Cemara, wilayah Kecamatan Cibodas, Tangerang, Banten. Pasalnya, bengkel sekaligus rumah yang mereka tempati hangus dibakar oleh sang kekasih Dr. Mary Anastasia. Tak ada yang menyangka wanita yang menjalin asmara dengan Leonardo selama 2 tahun itu justru tega melakukan tindakan keji dengan membakar bengkel sekaligus tempat tinggal Leon dan keluarga. Akibat aksi nekat Mary itu, Leon dan kedua orang tuanya tewas di tempat kejadian akibat luka bakar. Sementara kedua adiknya berhasil diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran. Untuk mengetahui seperti apa situasi di lokasi kejadian, tim kami pun berangkat menuju ke tempat kejadian perkara. Dari kantor RTV, perjalanan menempuh jarak sekitar 34 km. Setibanya di lokasi, kami bertemu dengan salah seorang saksi mata yang merupakan tetangga korban. Saksi mengatakan, pada Jumat malam, sebelum peristiwa kebakaran terjadi, ia sempat melihat Leon dan Mary bertengkar hebat di dalam mobil, tepat di depan bengkel motor. Tidak lama setelahnya, muncul percikan api di bengkel korban. Menurut saksi, saat itu Leon sempat berusaha memadamkan api, namun karena banyak bahan yang mudah terbakar di dalam bengkel, api pun dengan cepat menjalar ke seluruh bangunan. Tiba-tiba si korban sama si pelaku ini turun dari mobil, ada pertengkaran kecil lah gitu. Dan nggak lama kemudian ada suara bluk gitu, ada suara bunyi gitu kan. Teman saya ngelihat kembali, ternyata itu udah ada api di depan toko ini yang terbakar sekarang. Nah, pas ngelihat ada api, si korban berusaha untuk mademin gitu kan. Untuk mademin, mungkin karena dia pikir udah padam, dia masuk ke dalam gitu. Setelah masuk ke dalam, teman saya juga udah nggak respon kan, udah balik lagi dia kerja kembali. Nah, tiba-tiba api itu makin besar, gitu sampai masuk ke dalam tuh api tuh, sampai masuk ke dalam toko ini ya. Nah, disitulah jadi api makin besar. Teman saya juga kaget gitu, kok bisa jadi gede gitu. Akhirnya teman saya juga berlarian ngamanin kendaraan-kendaraan yang ada di depan toko ini. Akibat kebakaran itu, Leon dan kedua orang tuanya tewas di lokasi kejadian. Sementara kedua adiknya selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Warga tidak menyangka Mary yang dikenal dekat dengan korban bisa setega itu membakar tempat tinggal kekasihnya sendiri. Sebelum kejadian, bengkel motor ini terkenal ramai dan memiliki banyak pelanggan. Namun kini yang tersisa hanya puing dan kisah tragis yang menyelimutinya. Ya, sahabat RTV, inilah bangunan berlantai 3 yang terletak di Jalan Cemara Raya, Cibodas, Tangerang, Banten. Di lokasi ini merupakan tempat tinggal dari korban dan juga tempat usaha korban, di mana merupakan tempat usaha bengkel sepeda motor. Dan kondisi bengkel sepeda motor ini sudah hangus terbakar. Anda bisa lihat, sahabat RTV, masih ada sisa puing-puing bekas kebakaran. Dan juga di bagian depan pintu bengkel ini masih terpasang garis polisi. Sementara untuk kawasan atau lokasi bengkel ini berada di kawasan pasar, tepatnya di Pasar Malabar, Cibodas, Tangerang, Banten. Dan untuk di bagian samping dari bengkel ini terdapat kios sayur, di mana pada saat kejadian ini mengalami imbas di bagian atapnya ini terkena cipratan dari minyak atau oli karena luapan api kebakaran yang cukup besar. Sementara untuk di bagian sampingnya ini terdapat bank. Dan untuk kondisi arus jalanan di sekitar lokasi ini ramai akan kendaraan yang melintasi. Dari Tangerang, Banten, Salsabila Al-Katiri dan Rifan Alfidian, Turn Back Crime RTV.
Jasad seorang perempuan ditemukan mengenaskan terkubur di kolong tol. Time Back Crime segera kembali.